pemerintah gagal dalam melaksanakan ini pembelajaran online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari ini kita kedatangan tamu dari teman-teman relawan pendidikan Indonesia yang selama ini fokus untuk memberi edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya dunia pendidikan. Mungkin saya bisa langsung memperkenalkan teman-teman dari relawan pendidikan. Ya. Dengan siapa? Tri Wahyu Zainuddin. Dengan Indah, Pak. Oh, iya. Bisa dijelaskan sejauh mana seperti apa sih tugas dan fungsi relawan pendidikan Indonesia itu sendiri? Oh iya Kak, untuk sekarang kehadiran relawan pendidikan Indonesia itu sebenarnya bukan untuk mengkritik pemerintah, tapi justru untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah pendidikan yang ada di Indonesia. Karena kemarin waktu kita sosialisasi ke masyarakat, katanya ini sebenarnya koordinasi dengan pemerintah kah atau tidak? Tidak, kita tidak koordinasi dengan pemerintah, tapi bukan kehadiran kami bukan untuk mengkritik pemerintah, tapi justru untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah pendidikan yang ada di Indonesia. Salah satunya seperti apa? Di relawan pendidikan Indonesia sendiri itu Kak, ada yang namanya program unggulan kami Touring Pendidikan. Nah di Touring Pendidikan itu kami mengajar adik-adik. Ada berapa kelas itu Kak? 4, 5? 4, 5, sebenarnya disesuaikan. Ya, tergantung dari hasil cek-log teman-teman di lokasi yang membutuhkan. Seperti kelas inspirasi, kelas agama, bahasa. Bro Tri sendiri menilai bahwa sistem pendidikan hari ini di Makassar pada umumnya di Sulawesi, apakah sudah sesuai dengan penerapan sistem pendidikan yang sebenarnya itu seperti apa? Karena masih banyak kita melihat bahwa fenomena di masyarakat ini bahwa ada sebagian masyarakat yang tidak tersentuh. Malahan sistem pendidikan itu tidak terlalu sistematis untuk diturunkan kepada masyarakat. Kalau Bro Tri sendiri menilai seperti apa? Kalau saya sendiri melihat Kak, memang benar implementasi dari kurikulum 2013 itu tidak merata. Seperti kemarin yang kami datangi di pelosok, itu masih banyak fasilitas yang tidak terpenuhi. Seperti misalnya di perkotaan itu biasa fasilitas-fasilitas yang diberikan tidak terpakai, sedangkan fasilitas di pelosok itu tidak ada. Nah ini sepertinya implementasi dari... Apakah bukan bentuk kritis terhadap pemerintah? Justru itu Kak, kehadiran relawan pendidikan Indonesia untuk membantu pemerintah sebenarnya, untuk membantu masalah-masalah yang seperti itu. Keberadaan relawan pendidikan ini bukan dalam bentuk sebuah lembaga yang ingin mengkritisi pemerintah, tapi setidaknya ada temuan di lapangan yang kemudian teman-teman di relawan ini menganggap tidak sesuai. Terus outputnya seperti apa? Apakah kondisi itu kita perhadapkan ke pemerintah atau membiarkan begitu saja? Tentunya dengan melihat kondisi yang seperti itu ya kita daripada mengkritisi tidak ada aksi, ya lebih baik kita langsung adakan aksi nyata dengan melakukan touring pendidikan seperti tadi Kak. Karena kebanyakan sekarang ya seperti itu, mengkritisi terus. Kalau anak-anak biasa bilang NATO. Apa itu? No action, talk only. Oh. Kayaknya seperti itu Kak. Ya secara tidak langsung memang kita mengkritisi, tapi ya kita tidak mau berurusan dengan pemerintah. Loh, kenapa seperti ini? Tapi kita langsung saja turun ke lapangan melihat bagaimana aksinya teman-teman. Tapi kan ending dari sistem pendidikan itu kan endingnya kan masyarakat membutuhkan satu lembar legitimasi. Ketika hal itu yang tidak diperoleh oleh masyarakat, sementara teman-teman di relawan pendidikan ini berapi-api kemudian berdarah-darah untuk memberi edukasi ke masyarakat bahwa seperti inilah dunia pendidikan. Namun endingnya mereka tidak mendapatkan sebuah legalitas. Iya. Kalau saya sendiri Kak, ya memang kalau kita hidup di Indonesia itu kan pendidikan itu penting sekali. Kalau kita bilang sarjana bukan kayak kita dipandang remeh sekali. Iya, betul. Tapi ya mau dia apa?
hanya itu yang bisa kita lakukan, Kak. Meskipun kita mengkritik habis-habisan pemerintah, tapi kita tidak punya power. Nah, makanya kita langsung saja turun ke lapangan dengan mengadakan touring seperti yang tadi saya Sepakat bahwa hal itu sia-sia. kalau dibilang sia-sia tidak sih sebenarnya, Kak, karena kebaikan sekecil apapun itu tidak ada yang sia-sia menurut kami. Luar biasa. Maksud saya seperti ini lagi. Lah, ini kan teman-teman sebelum turun ke lapangan melakukan pemetaan terlebih awal. Cek lo, observasi. Observasi ya. Itu data yang teman-teman peroleh itu dari masyarakat atau dari pemerintah melihat pemetaan dunia pendidikan bahwa masyarakat sebagian ini belum tersentuh, itu langsung mendatangi lokasi atau mendapat informasi lebih awal? Ada yang mendapat informasi lebih awal, Kak. Ada juga yang kita memang keliling cari. Misalnya kayak di Pabarung kemarin itu memang kita keliling cari. Kita ke Senjai dulu cari, ternyata tembus ke Tombolopo Kak. Tombolopo, ternyata ada sekolah. Baru kita tanya-tanya masyarakat, bro, bilang berapa siswa di sini, Pak. Kita tanya kepala sekolahnya juga, bilang berapa tenaga pengajar. Akses ke sekolah juga. Oh, berarti teman-teman relawan pendidikan ini lebih cenderung untuk membantu ya? Iya. Sistem pendidikan yang ada di sana. Maksudnya seperti ini, bahwa di sebuah daerah ada sekolah yang kemudian tenaga pengajarnya dianggap kurang, teman-teman masih membantu. Mungkin seperti itu. Apakah tidak ada lebih ke membuat sekolah-sekolah sekolah-sekolah alam atau di luar dari sekolah secara formal, ada tidak? Untuk sekarang, Kak, ada daerah binaan di marginal perkotaan. Di itu tadi ya saya sempat sebutkan, Kak, di belakangnya rumah sakit Awal Bros. Nah, di situ kita membina anak-anak yang ada, kebetulan jadi situ sekretariatnya. Jadi kita jadikan juga rumah belajar ceria. Jumlah adik-adik di sana berapa? Kemarin ada kurang lebih 25, tapi karena pandemi orang tua biasa melarang, jadi sekarang tinggal ya 10-an, Kak. Kalau tidak salah 5-10-an anak yang kami ajar. Yang menarik dari saya ini kan teman-teman adalah sebuah relawan ya. Iya, kan? Artinya untuk operasionalnya sendiri, untuk melaksanakan kegiatan yang saya anggap ini merupakan kegiatan sosial, apakah teman-teman menghabiskan kocek sendiri atau bagaimana? Ya, Kak. Artinya enggak apa-apa ya kita buka, ya, supaya ini kan menjadi informasi ke masyarakat bahwa teman-teman tetap eksistensi teman-teman ada untuk adik-adik yang membutuhkan. Ya, Kak, selama RPI melakukan kegiatan, kami menggunakan dana pribadi dan hasil galang dana dari teman-teman. Makanya pada saat galang dana biasa ada orang bertanya, ini ranahnya pemerintah, kenapa tidak sampaikan ke pemerintah? Berapa kali sudah kami sampaikan, Bu, kalau kita ke pemerintah itu biasa tidak didengar. Sudah berapa kali juga audiensi dengan pihak terkait tidak pernah didengar. Jadi bilang, langsung saja turun ke lapangan. Untuk apa begitu? Alasan pemerintah menolak apa? Ya, begitu alasan-alasan klasik. Nah, kita disposisi dulu. Tunggu dulu. Nah, alasan-alasan seperti itu bikin malas sebenarnya, Kak. Ini kan hal yang kontradiktif menurut saya. Karena dunia pendidikan hari ini di Indonesia, apalagi Makassar, Sulawesi, sudah menerapkan sistem belajar secara gratis, sekolah secara gratis. Artinya ini kan kontradiktif. Kalau Bro Tri sendiri menilai seperti apa itu? Ya, sebenarnya kalau yang masalah seperti itu, Kak, gimana dia? Saya juga tidak mau banyak komentar terkait dengan hal-hal yang seperti itu, karena itu kan ranahnya pemerintah dan kami tidak mau ikut campuri hal yang masalah. Karena kemarin waktu touring kalau tidak salah touring Pangkep, touring ke-8, banyak sekali sebenarnya tawaran-tawaran untuk kerjasama dengan katakanlah politikus atau apa itu pun dan lain sebagainya, mau membantu, tapi ya itu lagi ada keterikatan, ada apa istilahnya, Kak? Politik gitu. Nah, terikat dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, kita tidak mau terikat dengan hal-hal yang seperti itu. Jangan sampai niatnya apakah itu bukan sebuah peluang buat teman-teman? Jangan sampai. Maksud saya seperti ini, teman-teman. Kalaupun ada tawaran yang seperti itu kan bisa saja kita ambil, dengan catatan kita memberi penegasan bahwa bantuan yang diberikan oleh baik dari itu politikus maupun pemerintah tidak ada kaitannya dengan kegiatan-kegiatan politik.
kalaupun ingin membantu tidak masalah Kak, itu pun MOU-nya dari kita. Tapi kalau misalnya harus ada kesepakatan dari mereka, ya kami dengan tegas menolak. Ya. Karena kami tidak ingin ada keterikatan hal yang seperti itu. Sebenarnya banyak kemarin tawaran Kak, tapi ya termasuk founder kami juga tidak ingin ada hal-hal yang seperti itu. Tapi teman-teman tidak merasa rugi ya? Mulai dari waktu, tenaga. Ya kalau misalnya kita menerima hal yang seperti itu, jangan sampai ya kita tidak tahu orang kan Kak. Jangan sampai niatnya teman-teman berubah. Kalaupun kita berbicara tentang rugi, tenaga, waktu, apapun itu, sekira itu begitu memang seorang relawan Kak. Bro Tri sendiri ini kan sebagai ketua harian. Iya. Sudah berapa lama berada di relawan pendidikan ini? Kalau saya Kak kemarin awal tahun 2020. 2020. Ya, tepatnya angkatan 8, Pangkep. Apa yang menjadi dasar pemikiran Bro Ari untuk bisa terlibat langsung di sini? Trika. Oh ya, sorry. Ya Kak, sebenarnya dari SMA memang selalu tertarik dengan dunia pendidikan dan sosial. Selalu sekali tuh. Belum terjun ke dunia relawan, bahkan kan saya domisilinya di Goa Kak. Ternyata dan komunitas-komunitas seperti ini di Makassar itu tumpah-tumpah sekali. Saya tidak tahu bilang ada komunitas seperti ini. Nah, saya terjun kemana itu, yang ada bencana di sini, tempat banjir. Nah, baru saya tahu, oh ternyata ada komunitas seperti ini. Baru saya masuki, oh ternyata bagus kegiatan-kegiatannya sesuai dengan passionku. Baru saya gabung, oh ternyata banyak sekali yang belum saya tahu. Nah, tapi kan rata-rata teman-teman yang terlibat di relawan ini artinya juga tidak sepahaman dengan orang tua ya. Ada Jelas. yang tidak, ada Sepakat. yang sepakat. Iya, artinya kan orang tua melihat bahwa ini hal yang sia-sia yang teman-teman lakukan. Kenapa bukan teman-teman yang notabene-nya seorang mahasiswa? Begitu juga adik siapa? Indah. Adik Indah lebih fokus ke akademik. Itu seperti apa untuk bisa menjelaskan ke orang tua? Iya Kak. Kalau saya sendiri betul sekali. Bahkan saya sendiri yang rasakan itu kalau mau keluar biasa ditanya, mau kemana lagi tuh? Itu terus mau kerja, ada apa mau dapat itu Kak? Tapi kan memang seperti ini, harus kita pahamkan orang tua bahwa yang kita lakukan ini adalah hal baik. Dan saya kira di samping akhiratnya dapat, dunianya pun dapat, yaitu berproses. Yeah. Banyak sekali yang saya dapatkan di relawan pendidikan Indonesia. Itu salah satu tempat saya berproses. Terus untuk metode pembelajaran di wilayah binaan itu seperti apa? Kalau metode Kak, yang pertama itu apakah teman-teman di relawan pendidikan ini tetap menggunakan basis kurikulum yang diterapkan pemerintah atau memang cuman teman-teman memberi dasar? Oh iya Kak. Di relawan pendidikan Kak ada namanya RPP kita sendiri. Nah jadi di RPP itu fokus bagaimana kita memotivasi adik-adik untuk lebih giat belajar lagi, untuk menginspirasi adik-adik. Nah jadi kita tidak pakai kurikulum yang yang diterapkan. Nah, yang dicanangkan dengan pemerintah, tapi kita memakai kurikulum sendiri. Kalau kita pakai kan sama saja. Apa bedanya kita dengan sekolah formal? Karena kan kita ini sekolah non formal. Nah, makanya kita pakai RPP sendiri. Nah, di mana fokusnya itu untuk menginspirasi adik-adik bagaimana supaya lebih giat belajar lagi. Ya, dan juga lebih ke pembinaan akhlak. Pembinaan akhlak ya. Berarti selama ini adik-adik yang teman-teman bina ini sudah mempunyai dasar atau memang sama sekali tidak punya dasar sehingga harus diisi? Sebenarnya sudah punya dasar sih Kak, dari sekolahnya. Karena rata-rata yang kami ajar itu dari kelas 2 sampai kelas 6 SD. Oh, berarti ini teman-teman yang adik-adik yang teman-teman bina ini bukan mereka yang berputus sekolah ya, tapi mereka yang sudah bersekolah, tapi bagaimana teman-teman bisa merangsang. Tapi sebenarnya itu juga tergantung sih Kak, karena kemarin di Pampang ada juga yang sudah putus sekolah. Ya. Ini yang jadi permasalahan yang sudah sekolah tapi mau ikut boleh juga. Kalau yang putus sekolah ini solusinya seperti apa? Ya kemarin Kak kami sempat. Karena jangan sampai kecerdasannya yang dibentuk sama teman-teman ini terkendala atau terbentur dengan yang saya katakan tadi, soal legitimasi, legalitas, ijazah. Ini kan artinya kan jangan sampai perjuangan teman-teman ini sia-sia hanya sampai memberi saja pemahaman. Tidak ada bentuk tindak lanjut bahwa pemerintah harus bergerak untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ya Kak, jadi sekarang
Januari kemarin setelah Mubes terbentuk kepengurusan baru. Nah, terbentuk pula divisi baru, yaitu divisi advokasi. Ya, makanya di divisi advokasi kita ada program kerjanya menyasar anak-anak jalanan yang putus sekolah untuk diadvokasi kepada pemerintah. Makanya kita adakan yang seperti itu, Kak. Cuma ya kemarin memang hanya beberapa data yang kami dapatkan dan masih sementara proses juga. Selain di Makassar fokus di mana? Kita fokus di 3 sektor, Kak. Ada pelosok, pesisir, dan marginal perkotaan. Oh, maksudnya kan kalau di Makassar kan cuman ada 1. Ya, Kak. Kalau daerah lain ada? Maksudnya, Kak, Makassar ya cuma 1 di situ di Jalan Muhammad Jufri. Kalau di daerah lain selain Makassar? Karena kan fokusnya ini Kak touring, jadi kami ini lebih ke kayak daerah pelosok. Tapi kalau sejauh ini ada di Pak Baru itu Kak sudah kami tetapkan jadi area binaan untuk pelosok. Terus ada juga di Pangkep, di Butuedi. Iya, posisi pesisir di situ. Iya, kami tetapkan sebagai area binaan untuk daerah pesisir. Jadi titik akhir tujuannya relawan pendidikan itu seperti apa? Apakah ketika melihat adik-adik sudah dianggap sudah cerdas, lantas dibiarkan begitu saja lepas atau bagaimana? Oh tidak, Kak. Kemarin waktu kami audiensi dengan Wadik 3 Universitas Sari Gading, katanya kalau misalnya setelah ada touring seperti itu dan kita lihat ada yang berpotensi, kita bisa kasih beasiswa sampai selesai di perguruan tinggi. Beasiswa dari? Kampus. Ya, dari kampus. Oh, berarti ada kerjasama ya? Ada kerjasama kemarin dengan. Berarti teman-teman tidak berdiri sendiri di pendidikan? Sampai saat ini kita kerjasama dengan itu Universitas Sari Gading. Sari Gading. Jadi lebih ke apa ya Kak? Kayak misalnya kalau kami lihat ada siswa-siswi yang berpotensi dan perlu dipertahankan, memang kami rekomendasikan lah ke ini yang saya maksud tadi, bahwa ending dari teman-teman yang lakukan advokasi ini kan sudah ada solusi bahwa bahwa mereka yang tidak bersekolah ini bisa mendapat fasilitas di universitas, bukan universitas ya, yayasan Sari Gading. Ya, universitas. Terus kalau dia pada tingkatan SD SMP? Ya, kalau itu belum kami sentuh, Kak. Tapi masih sebatas advokasi, bagaimana kita datangi sekolahnya, bilang bagaimana, ditanyakan, bang kenapa ini bisa putus sekolah, terus kita ke pemerintah setempat. Hasil observasi teman-teman sendiri melihat apa yang menjadi masalah banyak adik-adik yang putus sekolah? Selama ini, Kak, kalau di lokasi touring pusat, ya, karena kan sekarang sudah ada afiliasi, Kak, ada di NTT dengan di Luraya. Kalau tempat touring kami masih alhamdulillah belum ada siswa yang putus sekolah. Belum ada. Tapi yang di Makassar sudah ada kayaknya. Kalau yang putus sekolah itu di Makassar, yang di Pamuang. Lagi-lagi saya tekankan apa solusinya? Ya, sebisa kami, Kak, itu tinggal advokasi, datangi sekolahnya, terus tanyakan kenapa bisa putus sekolah. Kita carikan masalah, lalu kita pecahkan masalahnya. Dan pasti itu Kak memotivasi bahwa pendidikan itu penting sekali. Ya, itu sebenarnya juga yang jadi masalah karena dari adiknya sendiri dan orang tuanya sendiri yang tidak sadar, bilang ternyata pendidikan ini penting. Penting. Tapi kan ada juga fenomena menarik kalau menurut saya, bukan fenomena menarik sih, tapi sebuah fenomena yang harus dicarikan solusi. Dari hasil rangkuman kami juga bahwa sebagian besar adik-adik yang berada di wilayah pesisir, utamanya di pulau itu kan, dia lebih memilih untuk membantu orang tuanya mencari ikan. Ya. Apakah teman-teman sudah menyentuh mereka? Iya, Kak. Jadi kemarin di Baru itu, Kak, kalau nggak salah. Iya, di Baru. Di Baru. Iya. Kalau itu yang kemarin. Apakah mereka itu di sana menjadi maksudnya permasalahannya itu berada pada orang tua yang mendesak mereka untuk bekerja, atau memang kesadaran anak tidak ada? Oh, di Pangkep kemarin yang angkatan saya, Kak, memang kita terjun ke observasi masyarakat, tanyakan terkait bagaimana pendidikan penting atau tidak, terus nanti kalau selesai anaknya sekolah mau diapakan, mau jadi apa misalnya. Nah, ternyata permasalahan yang universal di sana ternyata memang dari orang tuanya yang mau anaknya jadi nelayan setelah itu. Nah, makanya di RPIK ada yang namanya kelas inspirasi. Kalau seperti itu permasalahannya, kenapa anaknya yang disentuh, bukan orang tuanya? Iya, Kak, itulah kemarin kita turun ke orang tuanya juga, observasi untuk pahamkan terkait bilang bagaimana pentingnya ini pendidikan.
Kemarin kita sempat sosialisasi juga di Baru, di Pangkep. Gitu. Tapi dia lebih mengutamakan untuk anaknya bekerja ya. Ya, Berarti Kak, rata-rata seperti itu ya. orang tuanya mereka juga yang tidak punya latar belakang pendidikan. Mereka juga putus. Jadi agak sulit ya. Iya, agak sulit memang. Jadi teman-teman tidak berhenti. Iya, pasti tidak boleh berhenti lah Kak. Selama masih jadi relawan. Iya. Gitu. Selama RPI ada, itu pasti yang Dari sejak tahun berapa ya relawan pendidikan Indonesia nih terbentuk? Dari tahun 2019 Kak, 5 Januari 2019. Dari permasalahan yang ada, mereka yang terbentuk dengan kondisi yang saya sampaikan tadi seperti di kepulauan ini, teman-teman sudah berhasil untuk memberi edukasi. Maksudnya sudah ada yang tersadarkan bahwa pendidikan itu penting untuk mereka melanjutkan sekolah. Untuk saat ini Kak, biasanya kalau kita setelah selesai mengajar, ada apa lagi namanya itu Kak Indah? Yang semacam pohon inspirasi dia. Oh iya. Nah, semacam pohon inspirasi kita berikan seperti itu Kak. Bilang, oh, nanti kalau selesai dari sini, yang biasanya, kalau saya Kak setelah dari sini mau jadi nelayan seperti bapakku. Ya. Nah, biasanya itu kan banyak terjadi seperti itu. Banyak ditemukan. Setelah kelas inspirasi masuk, biasanya kita evaluasi lagi, bilang, oh, apakah berhasil kini nih kelas inspirasi menginspirasi adik-adik itu. Ternyata alhamdulillah banyak dari adik-adik yang setelah diajarkan melawan ternyata ada cita-cita tentara, polisi, dokter, hakim. Nelayan, Nah, petani. ternyata memang kenapa hanya mau jadi nelayan karena itu jangan tahu Kak. Tidak tahu bilang ada tentara. Tidak tahu bilang ada polisi, tidak tahu bilang ada dokter. Nah, baru kita jelaskan ternyata ini baru merubah cita-citanya. Alhamdulillah kalau pencapaiannya seperti itu Kak. Tapi teman-teman tidak menyentuh hanya sekali. Iya Kak, untuk daerah binaan itu di Pabarung kami sudah 3 kali ke sana. Sudah 3 kali ke sana. Kalau daerah kepulauan di Makassar, belum Kak, karena kita tidak tetapkan sebagai daerah binaan. Karena sebelum kita ke lapangan kita observasi dulu. relawan pendidikan Indonesia sendiri ada berapa personil atau berapa komposisinya? Untuk sekarang Kak, jumlah keseluruhan mau itu pengurus dengan volunteer biasa 259. Wah, luar biasa. Tapi untuk pengurus ada kurang lebih 50-an orang Kak. Luar biasa kalau ketika satu teman dari jumlah ratusan itu bisa mampu membentuk satu karakter buat adik-adik yang ada di bawah. Sangat luar biasa menurut saya. Selama ini kendala yang teman-teman hadapi di relawan pendidikan dari 3 klaster, bukan klaster ya, dari 3 klaster pemetaan wilayah yang sulit di masyarakat, yang sulit diedukasi itu di wilayah mana? Biasanya Kak, daerah-daerah pelosok sekali yang memang bahasanya kita tidak tahu. Kenapa? Yang kita ini dari kota tidak tahu bahasa Bugis misalnya, tidak tahu bahasa daerah. Biasanya ya ada orang dari sana yang bantu. Atau volunteer dari sana tuh Kak yang tahu bahasa Bugis. Biasanya seperti itu Kak. Dan kalau masalah internal sebenarnya ya kita tahu di dunia relawan, namanya juga relawan, datang dan pergi. Betul. Masalah SDM, saya kira dimanapun itu Kak seperti itu, yang masalah SDM. Tapi alhamdulillah di relawan pendidikan Indonesia ada, pasti ada. Bisa diceritakan sedikit capaian yang sudah diperoleh relawan pendidikan Indonesia? Capaian untuk sampai sekarang Kak, alhamdulillah relawan pendidikan Indonesia sudah melakukan touring ke-13 sekarang Kak. Iya, ke-13. Ya, OTW 14 sudah melakukan 13 kali touring di pelosok dan pesisir. Alhamdulillah itu untuk sekarang itu merupakan program andalan kami yang dimana kita mengedukasi masyarakat dan bukan cuma masyarakat dan bukan cuma adik-adiknya tapi juga masyarakatnya. Ini touringnya ini dia sekali. Maksudnya nggak sekali. Jadi per daerah itu Kak, maka kami kasih kode misalnya touring 1 daerah ini. Jadi kalau untuk datang kedua kalinya kami tidak sebut lagi touring angkatan ini, tapi dia masuk ke daerah baru, artinya jadi touring 1 kemarin di Kampung Alam misalnya tadi. Kampung Alam, Pintrang. Tapi maksudnya kan ini teman-teman kan mempunyai tujuan mulia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Maksud saya apakah pelaksanaan kegiatan teman-teman ini bukan bertahap, berkelanjutan, continue gitu. Iya. Maksudnya tidak hanya sebatas touring, kemudian dari hasil touring itu kan ada hasil evaluasi bagi teman-teman. Maksudnya tidak sampai di situ, dilanjutkan lagi gitu. Paham Kak.
Itulah kenapa kemarin pada saat Mubes kita tetapkan area binaan. Jadi baru memang kita tetapkan area binaan, Kak. Kalau di pelosok itu ada di Desa Pak Barung, SD negeri berapa? Intinya SD Pak Barung di sana, Kak. Di Makassar itu? Di Goa, Kak. Oh, di Goa. SD Pak Barung. Kalau di pesisir ada SD Pangkep Butue. Jumlah tenaga pendidiknya di sana? Kalau di Pak Barung itu, Kak, kurang lebih 3 orang. Tiga. Orang kepala sekolah. Dengan jumlah siswa berapa? Jumlah siswa kurang lebih 26, 30. Iya. 20-30 lah ya. 20 sampai 30 orang, Kak. Itu di Pak Barung. Mungkin terakhir buat teman-teman dalam pendidikan, ini kan masih masa pandemi COVID-19. Artinya sistem pembelajaran kita ini kan masih online. Pada khususnya di Makassar dan umumnya di Indonesia. Terus langkah teman-teman untuk tetap eksis pada jiwa teman-teman sendiri itu seperti apa? Ya, kalau kami sendiri tetap melakukan touring karena saya sendiri kayak ini pribadi, saya tidak membawa nama lembaga RPI. Saya kira pemerintah gagal dalam melaksanakan ini pembelajaran online. Alasannya? Tapi alasannya itu kita lihat sekarang realitas yang terjadi masih banyak banyak sekali lagi anak-anak yang sudah tidak tahu misalnya lagu-lagu wajib, bahkan Pancasila tidak hafal. Sekira miris sekali tuh. Ya, kalau saya juga pribadi, pandemi ini membuktikan bahwa pendidikan kita ini tertinggal. Ya. Bukan tertinggal, tergerus. Tertinggal di belakang sekali. Beda tertinggal, beda tergerus ya. Dengan kehadiran kami di Relawan Pendidikan Indonesia, tapi kita kan tidak boleh bawa ego masing-masing. Kalau kita mau bawa ego masing-masing, egoku saya tidak berhasil pemerintah, makanya kita harus gunakan ini RPI sebagai pengkritik pemerintah. Ya tidak, kita ya istilahnya gunakan cara persuasif. Ya dengan cara ini kita adakan touring, tapi tetap menerapkan. 3 tahun eksistensi Relawan Pendidikan ini belum ada respon dari pemerintah sama sekali sampai saat ini. Kalau respon dari pemerintah langsung belum ada. Belum ada. Tapi teman-teman mencoba untuk mendobrak enggak? Kemarin sempat audiensi di Dinas Pendidikan, kami mau tawarkan MOU, dan siapa tahu ada dari program kerja pemerintah yang sesuai dengan program kerja kami, itu bisa dilaksanakan dengan sama-sama. Tapi begitu lagi, pada saat dihubungi, di follow up, tidak ada kabar, susah juga. Waduh. Berarti ada yang salah dari pemerintah ya? Ya, kurang lebih. Tanda tanya. Teman-teman, mungkin sibuk. Teman-teman tidak menyentuh anak-anak jalanan yang keberadaannya hampir tiap hari ditemukan di lampu merah meminta. Kemarin di Pelita ya, Kak, daerah Pelita. Meminta uang. Iya, Kak. Kayaknya ada juga komunitas lain yang menangani itu ya. menangani itu, Kak. Cuma kalau di RPI sendiri kemarin memang sempat di Pelita, daerah Pelita Raya, ada di situ memang fokus anak-anak jalanan kita tangani. Tapi sekarang kami lihat ada komunitas lain, komunitas orang di situ jikanya juga yang tangani. Berarti teman-teman sepakat ketika LPI ini harus duduk bersama dengan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan. Sepakat sekali. Sepakat. Apa yang teman-teman tawarkan? Ya tentunya program kerja yang selama ya pemerataan pendidikan. Kenapa program unggulan kami itu ke pelosok, pesisir yang tidak terjangkau sama pemerintah? Karena ini upayanya kan untuk bagaimana sistem pendidikan di Indonesia itu bisa. Berarti secara tidak langsung teman-teman mengklaim bahwa program pendidikan gratis ini hal yang sia-sia yang diterapkan pemerintah. Sebenarnya implementasinya lagi ya. Ya, kami tidak mengklaim tidak sia-sia, Kak, cuman kami melihat adanya ketidakmerataan. Jadi daripada sibuk protes sana sini tanpa aksi, makanya kami beraksi. Langsung turun ke lapangan, Kak. Jadi harapannya seperti apa? Ya harapannya ke depan semoga sistem pendidikan ini bisa berjalan dengan baik. Implementasinya sebenarnya kalau bicara sistem pendidikan ya sudah bagus sebenarnya, berapa kali dirubah dari KTSP ke 2013 sebenarnya sudah bagus, cuma itu lagi implementasi dari kurikulum 2012 yang kurang maksimal saya kira. Harapannya supaya bisa lebih bagus lagi ke depannya. Ya, demikian bincang-bincang kita bersama
teman-teman dari Relawan Pendidikan Indonesia, apa yang mereka sampaikan ini bisa saya simpulkan bahwa eksistensi mereka ini adalah cambukan yang sangat luar biasa buat pemerintah, karena mereka mendapati fenomena di lapangan bahwa hasil observasi mereka ini masih banyak masyarakat yang belum tersentuh dengan dunia pendidikan. Mereka berharap bahwa pemerintah ini memberikan pemberitaan pendidikan bagi seluruh masyarakat. Demikian, saya Budi Santoso. Saksikan podcast sisi lain selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.